setelah Singapura. Ya. Lanjut. Nah, tapi kita mengenal ada indikator global ya yang terkait dengan paten dan inovasi. Jadi biasanya indikator ini merupakan salah satu referensi gitu. Sejauh mana kita sudah berkinerja dengan baik dalam kaitannya dengan kekayaan intelektual. Ya. Yang pertama adalah Global Innovation Index atau GII yang diterbitkan atas kerjasama Cornell University, INSEAD, dan WIPO, di mana Indonesia ada di ranking 85 ya dari 131 negara. Cukup di bawah kalau kita melihat ini, berarti ada 50% ke bawah itu Indonesia ada di situ. Dan ini berkaitan dengan inovasi maupun dengan paten ya. Salah satunya adalah dengan kinerja salah satunya permohonan patennya. Kemudian kita lihat ada Global IP Index. Nah, Global IP Index ini dikeluarkan oleh Global Innovation Policy Center, di mana Indonesia ada di ranking 46 dari 53. Ini udah nyaris di 20% terakhir. Udah masuk kali 20% terakhir. Jauh ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada Global Competitiveness Index atau GCI yang mengeluarkannya adalah World Economic Forum, di mana Indonesia rankingnya ada di 50 dari 141 negara. Kenapa ini dimasukkan sebagai salah satu indikator terkait paten dan inovasi? Karena memang ada pilarnya, salah satu pilar yang dinilai adalah kemampuan inovasi dari negara tersebut. Ya, lanjut. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sekalian posisi Indonesia, dan kita lihat nih indikatornya yang dinilai apa saja. Kita lihat di sini ada University Industry Research Collaboration. Kemudian ada patent families-nya, ada berapa. Kemudian intellectual property payment persentase dari perdagangan total, nilainya juga rendah. Di bawah kita lihat nih, patent by origin, itu nilai kita cuma 0,4. Ya, rankingnya 85 di dunia. PCT patents by origin, kita nilainya 0, karena nilainya cuma sedikit banget, kecil sekali, hanya 1-2 permohonan PCT per tahunnya. Utility model by origin agak lumayan, karena memang dengan sejak Undang-Undang Paten 13/2016 yang memungkinkan semua subject matter dilindungi melalui utility models atau paten sederhana, maka nilainya meningkat. Ya. Kemudian di bawah juga nih ada intellectual property receipt percent total trade. Jadi kita lihat bahwa Global Innovation Index ini salah satunya yang penting adalah berkaitan dengan permohonan paten dalam negeri. Lanjut. Nah, ini posisi Indonesia nih ada di bawah Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand. Kita cuma menang dari Kamboja. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang melihat ini tersentuh ya hatinya, dan bagaimana kita meningkatkan posisi gengsi Indonesia di dunia dalam hal inovasi. Karena sebetulnya bukan orang Indonesia yang nggak inovatif, tetapi mungkin banyak hal yang berpengaruh di situ, termasuk sebetulnya juga bagaimana kinerja kami di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Ya, lanjut. Nah, ini upaya-upaya di JKI. Silakan lanjut lagi. Nah, ada beberapa strategi yang kita lakukan sebagai Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan paten dalam negeri. Yang pertama tentunya bagaimana meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Kemudian kita juga memperbaiki regulasi, intensifikasi sosialisasi, dan ini ya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemberian insentif dan kemudahan lainnya, dan nanti ada upaya-upaya lainnya. Ya, silakan lanjut. Bagaimana peningkatan pelayanan masyarakat yang sudah kita lakukan? Yang pertama adalah permohonan online. Bapak Ibu sekalian, sekarang semua permohonan KI termasuk paten telah dilakukan secara online, yang selalu diupayakan agar lebih user friendly. Misalnya dulu kita menggunakan sistem iPass, pemohon kalau mau tahu di mana posisi dari permohonannya, dia akan membuka PDKI.
pangkalan data kekayaan intelektual. Tetapi dengan sistem iProline yang sekarang, dengan akunnya sendiri dia bisa lihat sampai di mana sebetulnya proses daripada pengajuan permohonan patennya. Kemudian komunikasi dan penyerahan dokumen secara online. Jadi sekarang semua penyerahan dokumen kelengkapan, komunikasi itu sudah bisa dilakukan secara online. Sehingga memudahkan Bapak Ibu sekalian, karena memang sejak COVID-19 Dirjen KI tidak lagi membuka, sampai saat ini belum membuka loket fisik ya. Kita juga punya live chat, punya call center yang bisa dihubungi setiap saat. Kemudian ada penyederhanaan sistem ya. Dilakukan perbaikan secara terus-menerus, menghilangkan hal-hal yang tidak perlu ya. Jadi kadang-kadang undang-undang menyatakan seperti ini, tetapi kita kadang-kadang harus melihat itu sebagai sesuatu yang masih bisa disederhanakan gitu, sehingga itu kita lakukan secara terus-menerus kita monitor ya. Juga penyelesaian backlog. Jadi kita berusaha menyelesaikan permohonan tepat waktu Bapak Ibu sekalian dan mengurangi jumlah backlog. Masih ada backlog karena waktunya berjalan terus gitu ya. Permohonan juga terutama sebetulnya di 2019 itu meningkat dengan cukup signifikan. Kita berusaha untuk mengurangi jumlah backlog. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah ada manual pemeriksaan paten ya, pemeriksaan substantif paten. Jadi ini sebetulnya pertama kali Dirjen KI mengeluarkan manual pemeriksaan yang dipublikasi untuk masyarakat. Manual pemeriksaan ini akan menjadi referensi baik untuk pemeriksa maupun pemohon. Jadi tujuannya memudahkan pemohon. Kenapa? Supaya pemohon memahami pemeriksa melakukan kegiatan atau pemeriksaan ini berdasarkan manual pemeriksaan, sehingga itu bisa dipahami oleh pemohon juga, bahwa ini menjadi referensi yang sama antara pemeriksa dan pemohon. Ya, lanjut. Perbaikan regulasi. Tadi saya sudah sebutkan mengenai RUU Cipta Kerja, mempersingkat jangka waktu penyelesaian permohonan paten sederhana dari 12 bulan menjadi maksimum 6 bulan. Ya. Kemudian ada aturan turunan dari Undang-Undang Paten Nomor 13 2016. Kita sudah menyelesaikan, kalau nggak salah sudah ada 6 atau 7 aturan turunan dari Undang-Undang Paten 13 2016. Tujuannya tentu memperjelas ketentuan dalam Undang-Undang Paten dan mengeliminasi ketentuan yang tumpang tindih. Kita harapkan nggak ada lagi tumpang tindih antara satu dan lain atau yang bertentangan. Kita juga berencana, tadi sudah disampaikan, merevisi Undang-Undang Paten. Tujuannya apa? Menyesuaikan dengan internasional standar. Kita juga mendorong inovasi. Ya tadi saya sebutkan, misalnya kita sedang mempertimbangkan apakah seperti Bapak Ibu ketahui di dalam Undang-Undang Paten, komputer program, kemudian metode bisnis itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilindungi oleh paten. Kita mempertimbangkan itu untuk membuka invensi juga di dalam bidang komputer program maupun metode bisnis. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau tahu yang namanya aplikasi yang digunakan oleh oleh Gojek misalnya, oleh Uber, itu kan aplikasi yang termasuk ke dalam, terutama lebih banyak masuk ke dalam metode bisnis gitu. Nah, apakah kita akan merevisi dan membuka itu karena itu adalah satu bagian inovasi yang luar biasa. Kemudian mempersingkat waktu pemeriksaan paten. Ini salah satu yang akan kita godok di dalam revisi Undang-Undang Paten. Ya, lanjut. Mana ya? Silakan. Mana nih panitia? Panitia, mana ya? Ya. Terus halaman berapa tadi ya? Terus. Ya. Oke, nah ini ya. Jadi mempersingkat waktu pemeriksaan paten ini menjadi salah satu tujuan juga ya. Bagaimana kita tidak perlu sampai menunggu 30 bulan gitu. Bagaimana itu kita bisa lakukan strategi atau siasat untuk mempersingkat waktu pemeriksaan paten.
Ya, lanjut. Lanjut, Mbak Ida. Nah, tentu kita juga mengintensifkan sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal KI, baik itu melalui media sosial, seminar dan diskusi. Kita juga punya TISC ya, Technology Innovation Support Center. Kemudian ini nanti suatu pusat inovasi, pendukung inovasi yang biasanya berada di perguruan tinggi, bukan berarti harus di perguruan tinggi, tapi bisa di misalnya lembaga litbang lainnya. Ya. Kemudian kerjasama dengan berbagai stakeholders, itu kita sudah lakukan kerjasama. Tujuannya tentunya berbagai hal. Kalau kita bicara stakeholders, bisa jadi mereka memberi masukan, input kepada kita, membantu memonitor dan mengevaluasi kinerja dari kami, ya pelayanan masyarakat. Kemudian juga ada juga yang memberikan insentif pada pemohon kekayaan intelektual, ya misalnya Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif, mereka juga melakukan bantuan kepada UKM yang ingin mendaftarkan KI-nya di Direktorat Jenderal KI. Kemudian kita juga kerjasama dengan Kementerian KUKM misalnya, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ristek, dan sebagainya. Jadi ini merupakan upaya-upaya ya, bagaimana kami bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan permohonan paten di dalam negeri. Kemudian pembuatan dan penerbitan modul paten, termasuk di dalamnya modul drafting paten. Jadi tadi saya sampaikan ada manual pemeriksaan, sekarang kita punya juga modul drafting paten. Ini bisa dimanfaatkan, mungkin nanti teman-teman dari humas atau kerjasama bisa membantu bagaimana masyarakat bisa mendapatkan modul drafting paten ini. Kemudian kita juga memberikan pemberian penghargaan atau award kepada mereka yang mempunyai, baru berapa hari yang lalu kita memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi, kepada lembaga litbang yang memiliki jumlah permohonan tertinggi. Ya, jadi penghargaan itu memberikan mereka pertama tentu kepuasan ya bahwa upaya-upaya yang juga dihargai, dan itu mendorong mereka kemudian untuk meningkatkan terus permohonan KI-nya. Ya, tentu pada saat kita melaksanakan sosialisasi, kita menceritakan, kita menyampaikan mengenai apa sih manfaat perlindungannya, bagaimana kerugiannya jika tidak didaftarkan, bagaimana cara memperoleh perlindungan, dan bahkan beberapa kisah sukses. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, ini pemberian insentif dan kemudahan lainnya. Ya, kita lihat sebetulnya di PP PNBP kita ada biaya permohonan yang lebih murah untuk UMKM maupun perguruan tinggi. Ada juga perbedaan antara apabila permohonan itu diajukan secara manual maupun melalui online. Walaupun sekarang semua permohonan harus melalui online, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tidak membuka lagi loket fisik, semuanya dilakukan secara online. Kemudian untuk biaya pemeliharaan juga sekarang sudah keluar kalau nggak salah Permen 20 tahun 2020 yang memberikan kemungkinan pembayaran biaya tahunan pemeliharaan Rp0 bagi perguruan tinggi maupun UMKM. Kemudian kita juga melaksanakan, Ditjen KI melakukan fasilitasi pemeriksaan paten di beberapa daerah. Bukan hanya untuk perguruan tinggi maupun UKM, tapi juga untuk industri yang ada di daerah tersebut yang mengajukan permohonan patennya di Ditjen KI. Jadi biasanya setiap tahun kita review mana daerah-daerah yang punya permohonan paten yang tinggi. Ya, kemudian kita tentukan beberapa daerah dan kita kerjasama dengan kantor wilayah, kita datang ke sana, kita undang si pemohon untuk mereka biasanya nggak, karena belum paham ya mengenai bagaimana sih menjawab hasil pemeriksaan pemeriksa paten, dan di situ kita bantu ya. Kemudian kerjasama dengan kementerian terkait dalam fasilitasi pendaftaran tadi sudah disebutkan. Jadi ini beberapa insentif dan kemudahan lainnya yang kita
dilakukan oleh Direktorat Jenderal KAI untuk kemudian dengan harapan pemohon lebih nyaman, lebih mudah gitu ya melakukan pendaftaran, dan mereka diharapkan mereka mempunyai kesan yang baik, sehingga persepsi yang dulu tuh selalu ada bilang bahwa pusing saya daftar paten karena lama, kemudian sulit, berbelit-belit. Nah, ini yang kita coba untuk eliminasi. Ya, lanjut. Nah, upaya lainnya. Nah, ini sekarang kita punya permen tarif khusus ya, Permen 20 2020 tadi yang biaya tahunan Rp0 itu. Tetapi caranya adalah harus ada syaratnya, yaitu dia harus belum komersial dan harus diajukan setiap tahun ke Direktorat Jenderal KAI. Kemudian ada PMK royalti bagi inventor ASN. Nah, ini buat ASN sih. Tapi kan memang mau tidak mau, salah satu customer atau klien terbesar daripada Direktorat Jenderal KAI khususnya untuk paten adalah perguruan tinggi. Ya, di mana perguruan tinggi yang negeri, di mana ASN sebagai peneliti ataupun dosen, ini kita sedang membahas PMK mengenai royalti bagi inventor. Sudah ada, tetapi ini kita sedang perbaiki karena kita akan memberikan juga pada ASN yang telah pensiun, dan untuk yang meninggal dunia diberikan pada ahli warisnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu tadinya sebagai inventor ya, pada saat pensiun mungkin invensi tersebut belum komersial, tetapi kemudian beberapa tahun kita sudah pensiun, dia komersial dan menghasilkan keuntungan finansial di situ. Maka walaupun Bapak Ibu sudah pensiun, tetap menerima royalti bagi Bapak Ibu sekalian, dan bahkan kalau meninggal dunia diberikan pada ahli warisnya. Kemudian upaya lainnya tentu dalam penegakan hukum, karena dalam sistem KAI penegakan hukum juga memiliki satu hal yang penting. Kita sudah menyediakan pelaporan komplain secara online, karena yang namanya sistem yang ada di kita adalah delik aduan, sehingga kalau terjadi dugaan pelanggaran, untuk bisa PPNS melakukan tindakan, Bapak Ibu harus melakukan laporan atau komplain, dan itu sudah tersedia secara online. Ya, lanjut. Baik, oke Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Tentunya mudah-mudahan bermanfaat bagi Ibu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu Dede Mia Yusanti atas paparannya yang sangat menarik, Bu, dan edukatif sekali. Semoga setelah menyimak paparan ini, benar kata Ibu tadi, tidak ada lagi orang yang menyamakan paten dengan bidang KAI lainnya. Sebenarnya bukan hanya orang awam, Bu, tetapi juga masih ada media massa yang salah mengartikan paten. Bahkan pejabat pemerintah juga masih ada yang belum bisa membedakan antara paten dengan KAI lainnya. Dan semoga dengan paparan yang Ibu sampaikan memberi semangat kepada para inventor dalam negeri untuk segera mendaftarkan invensinya. Karena seperti tadi Ibu sudah sampaikan, pelayanan kepada masyarakat sudah semakin ditingkatkan. Salah satunya dengan kemudahan mengajukan permohonan, terus dengan mempersingkatnya proses pemeriksaan, terutama untuk paten sederhana yang tadinya 30 bulan menjadi hanya 6 bulan. Mudah-mudahan ini memberi semangat pada mereka semua, Bu, serta adanya insentif dan kemudahan lain seperti adanya tarif khusus bagi UMKM dan perguruan tinggi. Baik, selanjutnya terima kasih banyak Ibu atas paparannya. Selanjutnya kita beranjak ke narasumber yang kedua yang akan membahas tentang tata cara permohonan pendaftaran paten melalui iProland. Saat ini, sebagaimana kita ketahui,
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai aplikasi baru untuk pendaftaran paten, yaitu iProLand. Apa dan bagaimana iProLand itu akan dikumpas secara luas oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Sonya Pauadu. Namun, sebelum beliau memberi paparannya, sedikit saya bacakan CV beliau. Ibu Sonya Pauadu lahir di Tangerang pada tanggal 8 Februari 1981. Saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Administrasi Permohonan Paten. Sebelumnya, selama 4 tahun, beliau juga menjabat sebagai Kepala Seksi Fasilitasi Komisi Banding Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Padu dan Rahasia Dagang. Alumni dari Universitas Pancasila ini saat ini masih menyelesaikan program S2 Magister Hukumnya. Semoga cepat selesai ya, Pak. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita persilakan kepada Ibu Sonya untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu Sonya, kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Puji. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Ya, tanpa memperlama lagi waktu, saya langsung saja ke dalam paparan saya. Mohon kepada panitia, ya, tata cara pengajuan pendaftaran paten. Lanjut. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pemaparan mengenai cara mengajukan pendaftaran paten secara online, sebelumnya kita melihat dulu dasar hukum dari pengajuan permohonan paten. Sebagaimana disebutkan oleh Ibu Direktur tadi, kami dilindungi paten ini dalam perlindungannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Namun ada lagi peraturan pelaksana terkait khusus untuk permohonan paten itu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2018. Dan yang ini harus diperhatikan juga adalah pendaftaran paten itu bersifat konstitutif. Dalam arti Bapak dan Ibu yang mempunyai invensi diharapkan untuk selalu mendaftarkan invensi tersebut. Jadi invensi itu tidak serta-merta mendapat perlindungan. Apabila tidak didaftarkan, berarti Bapak dan Ibu mempunyai kerugian dalam perlindungan patennya. Seperti itu. Jadi saat ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Dir, bahwa saat ini kami menerima permohonan paten secara elektronik melalui sistem iProLand. Nah, sistem iProLand ini berbeda dengan sistem sebelumnya, yang mana sebelumnya kita menggunakan iPass. Lanjut. Persyaratan administrasi pengajuan permohonan paten masih sama seperti sebelumnya, yaitu harus melengkapi deskripsi, klaim, abstrak, gambar, surat kuasa, surat pernyataan kepemilikan, bukti prioritas jika menggunakan hak prioritas, dan membayar biaya permohonan. Tapi kalau untuk syarat mendapatkan tanggal penerimaan atau filing date, pemohon harus melampirkan sebagai berikut. Lanjut. Dalam mendapatkan tanggal penerimaan, syarat minimum yang harus dilengkapi oleh pemohon adalah deskripsi klaim abstrak, gambar jika ada, dan membayar biaya permohonan. Jadi apabila Bapak dan Ibu selaku pemohon melengkapi 3 ini, maka langsung mendapatkan tanggal penerimaan. Next. Nah, pemeriksaan formalitas atau administratif permohonan paten yang biasa diperiksa oleh kami di bagian permohonan akan menghasilkan surat-surat yang berupa surat pemberitahuan persyaratan formalitas 012 apabila lengkap. Apabila lengkap, langsung mendapatkan surat pemberitahuan dari kami yang dikirimkan melalui email Bapak dan Ibu pada saat Bapak dan Ibu mendaftarkan akun di akun iProLand. Nah, kalau lengkap, Bapak dan Ibu mendapatkan surat 012. Namun apabila Bapak dan Ibu masih terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya,
maka Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan surat pemberitahuan kekurangan. Di mana kalau di kami itu biasanya kami beri kode 015. Ya, dan ini pun juga disampaikan ke email masing-masing pemohon yang sudah terdaftar sebelumnya. Ya, next. Nah, di sini pun saya akan menyampaikan bahwa persyaratan administratif lainnya itu paling lambat dilengkapi itu dalam waktu 3 bulan dari tanggal surat pemberitahuan kekurangan persyaratan atau surat 015 tersebut. Dan bila Bapak dan Ibu pemohon belum dapat melengkapi juga dalam waktu 3 bulan tersebut, Bapak dan Ibu dapat mengajukan perpanjangan 2 bulan. 2 bulan, tapi sebelum dilakukannya tanggal batas akhir jangka waktu ya Bapak dan Ibu, dan ini harus dimohonkan. Dan apabila dalam jangka waktu 3 bulan, 2 bulan, Bapak dan Ibu juga belum dapat melengkapi, masih kami dapat berikan perpanjangan paling lambat 1 bulan. Nah, bedanya 3 bulan dan 2 bulan tersebut tidak Bapak dan Ibu tidak membayar. Nah, untuk perpanjangan 1 bulan terakhir, Bapak dan Ibu dikenakan biaya keterlambatan. Nah, Bapak dan Ibu ini harus mengajukan surat permohonan perpanjangan waktu juga disertai bukti pembayarannya. Nanti akan saya sampaikan tata caranya di slide-slide selanjutnya. Tapi terjemahan deskripsi dalam bahasa Indonesia, biasanya ini permohonan-permohonan dari luar negeri, itu harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu paling lambat 30 hari dari tanggal penerimaan atau tanggal pengajuan. Dan hal ini tidak dapat diperpanjang. Nah, hal ini berbeda dengan persyaratan administratif lainnya. Nah, bila dalam waktu yang telah ditentukan tersebut, 3, 2, 1 dengan membayar biaya tidak juga melengkapi persyaratan yang kami minta, maka permohonan paten Bapak dan Ibu dianggap ditarik kembali. Nanti kami akan buatkan suratnya, dan biasanya surat pemberitahuan ini juga akan tersampaikan melalui email. Next. Nah, khusus untuk paten sederhana, karena paten sederhana memiliki jangka waktu pemeriksaan yang lebih cepat dari paten biasa, di mana paten sederhana berdasarkan Undang-Undang 13 mempunyai jangka waktu untuk diberi putusan selama 1 tahun, maka untuk paten sederhana persyaratan formalitasnya hanya diberikan waktu paling lambat 1 bulan. Dan hal ini tidak dapat diperpanjang karena mengingat jangka waktu untuk memberikan putusannya pun 12 bulan saja. Nah, tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Dir, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja, paten sederhana pun akan dipersingkat lagi masa putusan pemberian patennya menjadi 6 bulan. Nah, hal ini nanti penyesuaiannya akan kami atur lagi lebih lanjut, mungkin dalam bentuk PP untuk mengakomodir perubahan-perubahan paten sederhana di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, sama seperti paten biasa, untuk paten sederhana bila tidak dilengkapi persyaratannya juga akan dianggap ditarik kembali. Ya, next. Nah, kita masuk ke dalam langkah-langkah persiapan dalam mengajukan permohonan paten secara elektronik melalui aplikasi e-Proline. Apa sih yang harus disiapkan oleh pemohon? Nah, yang pasti Bapak dan Ibu harus mempunyai email aktif. Bila Bapak dan Ibu juga dari UMKM, sebaiknya juga harus dilengkapi dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa Bapak dan Ibu UMKM. Bagi lembaga pendidikan ataupun lembaga litbang lainnya juga harus menyampaikan juga surat pendirian lembaga. Lalu file yang disiapkan, segera siapkan juga deskripsi, klaim, abstrak, gambar invensi yang dihasilkan, surat kuasa jika Bapak dan Ibu mengajukannya melalui kuasa, sekaligus juga surat pengalihan hak jika inventor berbeda dengan pemohonnya. Jadi Bapak dan Ibu bila inventor biasanya di litbang ya, biasanya di litbang atau di lembaga pendidikan, biasanya dosen-dosen yang inventornya itu biasanya mengalihkan invensinya itu kepada pihak universitas atau lembaga pendidikan. Nah, ini harus dilengkapi dengan surat pengalihan hak. Juga harus melengkapi surat pernyataan kepemilikan
yang merupakan surat pernyataan dari inventor bahwa invensi ini memang benar-benar adalah hasil invensinya. Ya, next. Dan hal ini semua dalam bentuk dokumen PDF, Bapak dan Ibu. Iya, ini adalah proses pendaftaran akun bagi pemohon yang belum mempunyai akun e-filing. Jadi Bapak dan Ibu membuat akun e-Proline sebelumnya masuk dulu ke dalam website paten@dgip.go.id. Nah, Bapak dan Ibu bila belum mempunyai akun, Bapak dan Ibu pilih menu daftar. Tapi untuk yang mempunyai akun e-filing di slide selanjutnya ya, untuk pemohon yang belum melengkapi e-filing sebelumnya, klik daftar di tengah kanan atas. Selanjutnya, bila Bapak dan Ibu klik daftar, maka kalau ini untuk yang mempunyai akun e-filing ya, yang tadi untuk yang belum, tapi bila yang sudah mempunyai akun e-filing sebelumnya, silakan klik aktivasi e-filing di dalam website paten.go.id. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan bagi pemohon dengan menu daftar bagi pemohon yang baru mendaftar. Silakan Bapak dan Ibu isi kolom-kolom tersebut. Hati-hati dalam pengisiannya karena ini akan dijadikan untuk nanti kolom kami dalam melakukan pengiriman surat-surat korespondensi. Ya, boleh dilanjutkan. Nah, ini tampilan menu aktivasi bagi pemohon yang sudah mempunyai akun e-filing. Agak berbeda sedikit, mungkin recheck ulang dalam menu aktivasi. Ya, untuk selanjutnya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah melakukan pendaftaran atau aktivasi, silakan membuka email. Karena aktivasi akun kami kirimkan lewat email Bapak dan Ibu yang sudah terdaftar dalam form sebelumnya. Ya, silakan aktivasi akun, diklik, lalu selanjutnya tampilan kita akan seperti ini. Lanjut. Nah, untuk mengajukan permohonan paten masuk, Bapak dan Ibu bisa kembali ke akun lagi, ke akun website paten.go.id. Silakan login dan aktivasinya tadi sudah berhasil ya, berarti ya. Jadi silakan masuk lagi ke dalam website kami untuk memasukkan permohonan paten. Lanjut, ini tampilannya. Nah, cara mengupload deskripsi permohonan paten adalah deskripsi tersebut harus diupload di file manajemen. Jadi Bapak dan Ibu di sini klik dulu permohonan, terus selanjutnya Bapak Ibu klik file manajemen dan Bapak dan Ibu pilih deskripsi untuk diupload. Lalu choose file, lalu start upload. Hanya deskripsi saja di file manajemen. Oke, lanjut. Nah, di sini tampilannya nanti akan seperti ini Bapak dan Ibu. Jenis paten Bapak dan Ibu dalam tampilan kami ada paten biasa, paten sederhana, dan paten PCT. Bila Bapak dan Ibu biasanya dari pemohon luar negeri biasanya memakai PCT, dia harus klik paten PCT. Tapi kalau Bapak dan Ibu dari permohonan paten hanya memikirkan permohonan paten biasa atau permohonan paten sederhana. Kalau bukan PCT, ya jenis patennya dipilih seperti itu. Kriteria pemohon, silakan Bapak dan Ibu pilih apakah dari UMKM atau dari umum. Jadi ini harus hati-hati. Bila pemohon lebih dari satu, Bapak dan Ibu klik tambah. Jadi tidak di koma dalam nama pemohon. Jadi bila nama pemohon 23 klik ada tanda tambah di sini. Jadi biasanya yang terjadi kekeliruannya adalah mereka menambahkan pemohon dengan koma. Jadi dibaca oleh sistem pemohonnya hanya satu. Nah, pastikan nama pemohon sudah benar. Ya, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita lanjut. Nah, tampilan selanjutnya dari menu buat permohonan baru adalah Bapak Ibu akan ditanyakan, apakah permohonan paten ini pecahan dari permohonan paten sebelumnya? Jika tidak, Bapak dan Ibu klik tidak.
Tapi jika ya, silakan Bapak Ibu masukkan nomor permohonan induknya atau nomor permohonan sebelumnya. Kolom korespondensi silakan diisi, mau diberitahukan kemanakah surat pemberitahuan atau korespondensi dari kami untuk disampaikan. Kolom korespondensi bisa diisi, mungkin kalau yang tidak memakai kuasa boleh diisi dengan nama pemohonnya, atau kalau melalui kuasa bisa diisi juga nama kuasanya bila pemohon dari luar negeri. Karena untuk korespondensi ini harus berdomisili di Indonesia. Jika data sudah diisi semua, silakan klik simpan dan selanjutnya di bagian atas. Silakan dilanjut, next. Nah, kita masuk ke dalam data inventor. Nah, nama inventor sebagaimana kita sebutkan di sini, silakan diisi nama inventornya siapa. Dan tetap kalau inventor lebih dari satu, tetap klik tombol tambah. Jadi bukan di koma, sekali lagi Bapak dan Ibu ya, keluarga negaraan dipilih, alamat, email, serta nomor telepon. Ini harus diisi karena ini nantinya akan memudahkan kami dalam melakukan komunikasi apabila terjadi kekurangan persyaratan formalitas. Selanjutnya, nah jika permohonan paten menggunakan hak prioritas ditanyakan kembali di sini. Jika tidak, dipilih tidak. Jika iya, dipilih iya. Lalu masukkan nanti dokumen-dokumen hak prioritasnya. Kita next. Iya, permohonan langsung diisi dokumen-dokumennya. Diisikan judul invensinya dalam bahasa Indonesia, judul invensi dalam bahasa Inggris bila ada. Biasanya untuk pemohon dalam negeri, silakan ditulis judul invensi dalam bahasa Indonesianya saja. Nah, klaim ditulis satu persatu sesuai dengan isi dokumen klaim yang diunggah. Jadi dalam arti Bapak dan Ibu mempunyai 5 klaim, silakan Bapak dan Ibu klik tambah di sini untuk setiap nomor lebih dari 1. Jadi tidak diklik di sini. Banyak terjadi kekeliruan dalam pemohon itu menampilkan klaimnya ditaruh di sini langsung 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau seperti itu kami membacanya secara sistem klaim Bapak dan Ibu hanya 1. Tapi kalau klaim 1, klik tambah, 2, klik tambah. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu mekanismenya. Abstrak juga diinput kembali di sini sesuai dengan dokumen yang diupload. Silakan Bapak dan Ibu masukkan klaimnya juga, hati-hati, abstrak juga. Selanjutnya lanjut. Kita sampai kepada lampiran dan pembiayaan. Pada halaman abstrak ditulis 1, untuk abstrak ditulis 1 saja. Ini biar sistemnya membacanya seperti itu. Jadi untuk deskripsi bahasa Indonesia, pilih dokumennya karena hal ini akan kami lihat bila lebih dari 30 halaman biasanya berbayar Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu. Terus bila ada kelebihan klaim, oh ya saya sampaikan bahwa klaim di bawah 10 itu tidak ada biaya kelebihan klaim. Tapi apabila klaim itu berjumlah 15, maka kelebihan klaim 5 itu ada pembayaran kelebihan klaim. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya tampilannya akan seperti di bawah ini. Di sini kita dapat terhubung dengan link pembelian voucher paten yang terhubung secara otomatis dengan Simpaki. Jadi Bapak Ibu klik saja di sini, nanti akan mendapatkan kode pembayaran dari Simpaki yang Bapak Ibu harus segera bayarkan. Lalu Bapak dan Ibu segera isi kode pembayaran yang telah dibayarkan tersebut di field yang kami sediakan ini. Jadi setelah melakukan pembayaran, Bapak dan Ibu silakan masukkan kode billing yang sudah dibayarkan. Demikian juga untuk menu-menu yang lain, kelebihan deskripsi, bila halamannya lebih dari 30, berarti satu halamannya berbayar. Kelebihan klaim, bila klaimnya itu lebih dari
10. Demikian juga bila Bapak dan Ibu hendak membayar pemeriksaan substantif. Jadi di sini link ini terhubung dengan Simpaki. Lanjut. Nah, permohonan yang telah diinput dapat menjadi draft. Silakan melanjutkan lanjut draft untuk melanjutkan. Di sini ada lanjut draft, Bapak dan Ibu. Permohonan tadi yang telah diinput tadi sudah menjadi draft, lalu kita klik lanjut draft. Selanjutnya, nah setelah semua langkah-langkah tersebut di atas sudah diisi, maka akan muncul review. Jadi Bapak dan Ibu bisa mereview apa yang tadi telah kita isikan sebelumnya. Setelah dipastikan benar data yang diisi, lalu klik ajukan permohonan di bagian paling bawah dari bagian review. Nah, bila pendaftaran permohonan berhasil, ditandai dengan keluarnya nomor permohonan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau pendaftarannya sudah berhasil, akan keluar nomor permohonan. Selanjutnya. Nah, berikut adalah tampilan permohonan yang berhasil mendapatkan surat permohonan. Nah, silakan Bapak dan Ibu unduh formulir pendaftarannya di menu download sebagai bukti pendaftaran. Jadi Bapak dan Ibu harus simpan nih bukti formulir pendaftarannya. Jadi nanti sewaktu-waktu misalnya membutuhkan, silakan Bapak dan Ibu lihat. Ya, di sini tampilannya bila sudah mendapatkan nomor permohonan. Ya, lanjut. Nah, ini formulir permohonannya yang nantinya hasil dari yang di-download Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu simpan contoh formulir permohonan paten yang berhasil mendapatkan nomor pendaftaran. Lanjut. Nah, di sini adalah cara melengkapi kekurangan persyaratan formalitas. Nah, dari sini Bapak dan Ibu biasanya setelah mendapatkan surat pemberitahuan kekurangan persyaratan atau 015 dari kami, Bapak dan Ibu cara melengkapinya bagaimana sih? Nah, seperti ini. Masuk akun lalu klik permohonan dan pilih list permohonan. Lalu ketik nomor permohonan yang akan dilengkapi. Silakan Bapak dan Ibu masuk akun lalu klik permohonan, pilih list permohonan, ketik nomor permohonan yang akan dilengkapi. Ya, demikian caranya. Lanjut. Klik edit untuk mengupload kekurangan. Silakan Bapak dan Ibu klik edit untuk memasukkan kekurangan-kekurangan yang akan disampaikan. Ya, seperti ini tampilannya, misalnya ini nomor permohonannya P00 2019 00142. Di sini akan tertera nanti di sini selama 015 masih ada menu edit. Tapi bila sudah menurut kami lengkap atau 012, biasanya sudah tidak ada menu edit. Ya, demikian Bapak dan Ibu. Lanjut. Nih, tampilan menu jawaban kelengkapan formalitas. Silakan upload dokumen yang dibutuhkan lalu pilih simpan. Perhatikan catatan bagian kiri bawah jika ada catatan. Silakan Bapak dan Ibu di sini apa yang Bapak dan Ibu mau lengkapi sebagaimana surat pemberitahuan kami di surat 015. Ya, ini tampilannya. Kita lanjut. Menu pasca permohonan. Nah, hal ini digunakan bila Bapak dan Ibu hendak membayar pemeriksaan substantif, pembayaran percepatan pengumuman, serta pembayaran klaim dan deskripsi jika pembayaran kelebihan klaim lebih dari 10 dan deskripsi jika lebih dari 30. Jadi Bapak dan Ibu masuk ke menu pasca. Dalam menu pasca masuk ke menu-menu apa yang Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu mau bayar pemeriksaan substantif, klik pembayaran pemeriksaan substantif. Atau bila Bapak dan Ibu mau melakukan percepatan pengumuman, boleh klik percepatan pengumuman. Selanjutnya, nah, membayar biaya substantif jika dibayar setelah proses pendaftaran seperti ini Bu, tampilannya contohnya untuk pembayaran pemeriksaan substantif. Silakan masukkan nomor permohonan,
lalu link pembelian voucher simpati, lalu Bapak dan Ibu masukkan kode billing yang sudah dibayarkan, lalu silakan pilih choose file adalah dokumen yang diupload adalah bukti bayar, sama formulir biaya substantif yang sebelumnya dapat diakses di laman dgip.go.id. Jadi Bapak dan Ibu mungkin juga dapat upload dulu formulirnya, baru Bapak dan Ibu melampirkan bukti bayar dari kode billing tersebut. Ya, dokumen yang diupload dua dokumen ini saja. Ya, lanjut. Bukti pembayaran substantif diunduh di menu download. Jadi setelah Bapak dan Ibu memasukkan kedua dokumen bukti bayar dan formulir, maka Bapak dan Ibu bisa submitnya dengan hasilnya di download seperti ini. Nah, tampilan pembayaran substantif yang sudah berhasil, next. Nah, ini contoh bukti pembayaran substantif yang sudah kami terima. Nanti Bapak dan Ibu downloadnya hasilnya seperti ini. Lanjut. Nah, jika ingin membayar percepatan pengumuman, seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu seperti pembayaran substantif, masukkan nomor permohonan, dokumen yang diupload adalah bukti bayar, dan surat pengantar permohonan percepatan pengumuman. Ya, sama seperti pembayaran substantif. Semoga ini user friendly ya Bapak dan Ibu dalam melakukan permohonannya. Mungkin nanti akan di-share oleh panitia materi saya, mungkin silakan Bapak dan Ibu jadikan materi ini sebagai panduan nanti bila melakukan pendaftaran online melalui e-Proline. Lanjut, next. Nah, di sini adalah contoh bukti pembayaran percepatan pengumuman bila Ibu klik download. Silakan disimpan. Ya, ini ada buktinya, contohnya bila berhasil pembayaran percepatan pengumumannya. Next. Ya, Bapak dan Ibu, akhirnya pemaparan saya mengenai tata cara pengajuan permohonan paten secara elektronik melalui iProline sudah saya sampaikan satu persatu, berikut panduan-panduan tampilannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini cukup membantu dan menolong Bapak dan Ibu dalam mengajukan proses pendaftaran secara online melalui e-Proline. Ya, saya kembalikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Jadi masih Izin Mbak Puji suaranya di Baik, mohon maaf. Terima kasih Bu Sonya atas materinya. Dari paparannya yang sangat menarik ini, kita jadi tahu bagaimana DJKI terus berkomitmen memberi pelayanan yang terbaiknya. Dengan adanya iProline ini, saat ini permohonan paten hanya bisa dilakukan secara elektronik. Namun, siapa saja saat ini dapat mendaftarkan patennya ya Mbak, asal sudah mempunyai akun. Karena sebelumnya hanya konsultan dan sentra KAI saja yang hanya mempunyai akun. Sekali lagi terima kasih Bu Sonya atas paparannya. Kemudian kita akan beranjak pada pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya sudah banyak sekali nih. Kita mohon maaf untuk mewakili pertanyaan yang kami tidak dapat menampilkan semuanya. Salah satunya adalah ini ditujukan kepada Ibu Dede. Ibu, mohon jelaskan. Pada paten sederhana, objek yang dilindungi meliputi proses. Apakah proses masuk juga dalam paten sederhana? Bukannya masuk ke paten biasa. Mohon penjelasannya, Bu.
Tapi mohon maaf, ini kebetulan namanya tidak ada. Dan satu lagi Bu, ada pertanyaan. Mau digabung aja atau gimana Bu? Boleh digabung aja, atau mungkin 3 pertanyaan deh digabung. Ya. Ini yang kedua dari Aufa Alfian Mustafa dari Unida. Assalamualaikum. Pertanyaan ditujukan kepada Bu Devi. Apakah paten harus merujuk kepada dokumen paten yang sudah granted dari seluruh dunia atau cukup dari PDKI? Dan berapa minimal rujukan paten terdahulu yang harus dilampirkan? Itu pertanyaan kedua, Bu. Dan satu lagi, ini ada dari Ahmad Yelani, LPPM Uniska, Universitas Islam Kalimantan. Sudah ada, jadi beliau sudah mengajukan permohonan paten sederhananya Bu melalui Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan pada Juni 2020. Namun dibatalkan karena pandemi COVID-19. Bagaimana kelanjutannya? Apakah akan tetap dilaksanakan pemeriksaan dan waktunya kapan? Monggo Bu, silakan. Baik. Terima kasih Ibu Moderator, Mbak Puji. Saya jawab dulu ya yang 3 pertanyaan. Yang pertama itu dari Ibu Mika ya, yang bertanya mengenai apakah paten sederhana juga melindungi proses ya. Jadi Ibu Mika, bahwa berdasarkan Undang-Undang Paten Nomor 13 2016, maka objek yang dilindungi dalam paten sederhana itu sekarang tidak ada bedanya dengan objek yang dilindungi melalui paten biasa. Memang di Undang-Undang 14 tahun 2001, jadi undang-undang yang lama sebelum Undang-Undang 13 2016, objek yang dilindungi dengan paten sederhana adalah hanya berupa alat yang kasat mata ya. Jadi kalau misalnya proses atau bahkan produk yang sifatnya seperti komposisi yang kita nggak bisa lihat seperti apa isinya gitu ya, isinya apa saja, itu juga dulu tidak bisa dilindungi. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016, maka sekarang proses itu termasuk objek yang bisa dilindungi melalui paten sederhana, tidak hanya melalui paten biasa ya, Bu Mika. Jadi paten sederhana memang termasuk di dalamnya adalah proses. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah paten itu harus merujuk pada dokumen paten yang sudah granted di seluruh dunia atau cukup dari PDKI? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaannya bisa berarti 2 sih. Apakah yang pertama adalah apakah mungkin pada saat Bapak Ibu membuat deskripsi paten, kemudian kan biasanya di dalam deskripsi itu ada bagian latar belakang invensi yang biasanya merujuk kepada dokumen-dokumen paten yang sudah ada sebelumnya atau informasi apapun ya yang berkaitan dengan invensi Bapak Ibu sekalian. Kalau itu pertanyaannya, maka sebetulnya kalau di aturan kita, di undang-undang kita tidak ada kewajiban untuk itu ya. Tapi tetapi di dalam deskripsi paten itu memang ada bagian yang disebut latar belakang invensi yang biasanya menyebutkan paten-paten atau invensi-invensi apa saja yang sudah ada sebelumnya yang pernah ada di dunia. Ya, jadi biasanya itu dimasukkan sebagai nanti membantu pemeriksa paten dalam melakukan penelusuran pada saat pemeriksaan paten Bapak Ibu sekalian. Namun kalau misalnya pertanyaan Bapak itu maksudnya adalah bahwa kalau seorang pemeriksa paten memeriksa dokumen paten, maka permohonan paten itu akan dibandingkan dengan dokumen mana saja, apakah dokumen yang di seluruh dunia atau cukup dari PDKI. Itu kemungkinan pertanyaan kedua. Nah, kalau dalam hal ini, maka sekali lagi, kalau permohonan paten itu sifatnya perlindungannya itu kan teritorial, hanya dilindungi, bisa kalau Bapak mendaftarkan di kantor paten Indonesia saja, maka itu dilindungi hanya di Indonesia. Tetapi pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan untuk memutuskan apakah paten Bapak itu diberi atau tidak, dia akan melihat dokumen-dokumen yang ada di seluruh dunia, ya, bukan hanya dari PDKI.
Dan dokumen yang dipertimbangkan oleh pemeriksa paten itu juga bukan hanya dokumen paten. Ya, bukan hanya dokumen paten, tapi informasi apapun yang bisa diakses oleh pemeriksa. Tidak ada batasan jumlah minimalnya, ya. Jumlah maksimal maksudnya nggak ada batasan, atau minimal harus ada satu, ya, harus ada satu. Nah, untuk pemeriksaan substantif tadi, untuk memeriksa patentabilitasnya apakah dia baru atau mengandung langkah inventif. Kadang-kadang untuk menilai langkah inventif, pemeriksa memerlukan minimal 2 dokumen paten. Jadi 2 dokumen digabungkan bisa mengantisipasi langkah inventif. Kadang-kadang 1 dokumen pun bisa cukup untuk menilai langkah inventif. Jadi sebetulnya tidak ada jumlah minimal, ya paling tidak 1 untuk menilai kebaruan atau langkah inventif. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini fasilitasi bulan Juni 2020. Ya mohon maaf Pak, pada saat itu sebetulnya kami udah siap-siap, sudah panitia udah terbentuk, bahkan waktu itu kita udah beli tiket tuh untuk berangkat ke Kalimantan Selatan pada bulan Juni 2020, tapi dibatalkan karena COVID-19. Nah, di dalam rencana kegiatan kita di tahun 2021 ini, Kalimantan Selatan itu termasuk provinsi yang akan kita datangi juga, ya. Kemarin kita sudah rapatkan, Pak, kita sudah bahas kemungkinan kita akan pergi atau melakukan kegiatan ini sesegera mungkin begitu dana cair, ya. Jadi kita sih mengharapkannya tadinya Januari, tapi Januari biasanya keuangannya belum siap, jadi kemungkinan paling cepat itu bulan Februari kita akan laksanakan. Jadi tetap Kalimantan Selatan termasuk daerah yang akan kita datangi untuk melakukan fasilitasi. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ya, upaya-upaya kita salah satunya ini melakukan fasilitasi, kita datang langsung ke daerah-daerah yang permohonan patennya cukup banyak nih. Ya, sudah terjawab semua? Oke, sudah terjawab semua pertanyaan dari 3 penanya sebelumnya. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Sonya. Ini juga dari Ibu Mike Yustia, ITB Lampung. Izin bertanya, sistem iProLine ini sama tidak dengan pendaftaran paten melalui e-filing yang selama ini sudah dimiliki oleh perguruan tinggi? Itu 1, Mbak. Kita ambil 3 ya, Mbak. Ini dari Reni Ambarwati. Bu Sonya mohon bertanya, apabila karena suatu hal kami terlewat tidak melengkapi kekurangan berkas sehingga patennya dianggap ditarik kembali, apakah kami masih boleh mengajukan kembali permohonan paten tersebut? Apakah dengan membayar biaya permohonan lagi, mohon petunjuknya. Nah, ini ada 1 lagi, Mbak, dari Luciana Ayu Mayangsari. Terkait dengan persyaratan formalitas yang harus dilengkapi dalam jangka waktu 3, 2, dan 1 bulan, maka apabila tidak dilengkapi akan dianggap ditarik. Apakah ada pertimbangan dari DJKI karena informasi yang kami terima tidak ada kelonggaran namun pada prakteknya sulit? Mohon advisnya, terima kasih. Mohon Bu Sonya. Ya, mungkin saya akan menjawab satu persatu ya. Untuk yang 1 tadi yang mengenai e-filing, apakah sama dengan e-proline? Ya, memang di dalam pembuatan e-proline itu pun masuknya nanti ke menu website itu di e-filing. E-filing lalu masuk paten atau paten sederhana. Nah, itu masuk ke dalam iProline. Tapi untuk mengetahui apakah Bapak dan Ibu akun sebelumnya sudah tercatat di iProline, silakan Bapak dan Ibu masukkan akun Bapak dan Ibu tersebut. Jadi silakan dilakukan percobaan dulu. Bila tidak iProline baca, berarti Bapak dan Ibu silakan membuat daftar baru untuk akunnya. Tapi kalau misalnya memang bisa diakui, biasanya akan tampil seperti yang tadi saya sebutkan dalam slide sebelumnya. Bila sudah mempunyai akun e-filing, biasanya aktivasi akun.
Nah, silakan dicoba untuk akun yang dipunya dari e-filing, apakah itu sama dengan e-Proline, silakan dicoba di e-Proline-nya. Jadi maksud aja ke dgip.go.paten.go.id. Ya, seperti itu. Terus yang kedua, tadi mengenai kelengkapan persyaratan ya Mbak Puji. Ya, kelengkapan persyaratan yang sudah lewat. Berdasarkan Permen nomor 38 tahun 2018, itu dimungkinkan dengan Bapak dan Ibu, bila permohonan Bapak dan Ibu sudah kami nyatakan anggap tarik kembali, mungkin Bapak dan Ibu bisa mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Jadi silakan Bapak dan Ibu bersurat kepada kami untuk mengajukan permohonan melanjutkan kembali permohonan paten dengan menyebutkan permohonan patennya ya. Jadi permohonan paten yang sudah dianggap ditarik kembali tersebut bisa dimintakan ke kami untuk dilanjutkan kembali. Disertai dengan alasan kenapa belum dapat melengkapi. Biasanya seperti itu yang mekanisme yang kami lakukan selama ini. Jadi nanti kami akan melihat, menganalisa alasan-alasan keterlambatan yang Bapak Ibu sampaikan melalui surat tersebut. Ya, seperti itu. Terus yang ketiga tadi mengenai apa, Mbak Puji? Yang ini apa? Jangka waktu 321. Jangka waktu 321 karena pandemi ini. Karena pandemi ini biasanya sih kami 321 itu bagi kami sudah diberikan kelonggaran. Bila tidak dapat melengkapi dalam 3 bulan, dapat diajukan perpanjangan untuk 2 bulan. Terus selanjutnya juga dapat dilengkapi lagi terakhir paling lambat itu 1 bulan dengan dikenai biaya. Nah, bila Bapak dan Ibu tetap kesulitan dengan permohonan 321 tersebut, Bapak dan Ibu biasanya kalau sesuai dengan ketentuan undang-undang kami keluarkan surat anggap tarik kembalinya. Tapi setelah kami keluarkan surat anggap tarik kembali tersebut juga Bapak dan Ibu silakan bikin surat yang kami bilang sebelumnya, silakan ajukan surat pemeriksaan lanjut dengan menyebutkan alasan kenapa bisa terlambat, kenapa apa karena memang pandemi ini mempengaruhi segala sisi sehingga Bapak dan Ibu terlambat dalam mengajukan permohonan tersebut. Nanti bila kami tinjau seperti itu dan kami rasa memang bisa diberikan, maka biasanya kami nanti akan menerbitkan surat pemeriksaan lanjutan diterima. Dan surat anggap tarik kembali biasanya kami cabut dan kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu nanti disesuaikan dengan situasi Bapak dan Ibu harap segera melengkapi bila surat permohonan pemeriksaan lanjutan tersebut sudah kami nyatakan terima. Seperti itu, Mbak Puji. Oke, terima kasih Mbak Wenya atas penjelasannya. Mohon izin Ibu, ini masih banyak pertanyaan yang masih perlu pencerahan lagi Bu. Ini ada masalah terkait PCT Bu, karena menurut tadi dari paparan Ibu masih sedikitnya permohonan yang mengajukan PCT. Ini ada 2 penanya yang menanyakan untuk Indonesia masih sedikit sekali yang mengajukan paten PCT. Apakah ada kendala yang krusial sehingga tidak banyak penemu di Indonesia mengajukan paten PCT? Dan ini juga terkait itu Bu, tadi adanya Rp0 ini ternyata banyak sekali nih yang menarik nih. Mungkin mereka perlu penjelasan lagi mengenai bagaimana pengajuan biaya pemeliharaan Rp0 untuk perguruan tinggi. Dan ini juga ada 2 penanya ini yang sama. Dia juga mengajukan pengajuan pembayaran Rp0 untuk paten pada tahun ke-6 dan seterusnya. Pertanyaan ini datang dari Rosida Purmakasari dan Dwi Rasi dari Sentra KI. Mohon Ibu penjelasannya. Oke. Jadi 2 pertanyaan ya? Ya. Oke. Ini ada lebih dari 4 orang Bu, mereka.
Ya. Kebetulan hampir sama pertanyaan. Satu lagi pertanyaan. Satu pertanyaan lagi. Oh, boleh. Ini terkait bagaimana prosedur pengajuan perubahan paten dari paten biasa menjadi paten sederhana atau sebaliknya, Bu? Ini pertanyaan dari Ferin. Mungkin ini bagiannya O-nya kali ya. Oh, boleh. Ya. Perubahan. Mohon itu mungkin Ibu dulu kali ya, Bu, yang jawab. Nanti Mbak O-nya nambahin ya. Boleh nambahin ya. Terkait apa perubahan paten biasa menjadi paten sederhana atau sebaliknya. Silakan Ibu, mohon dijawab. Ya. Oke, yang pertama pertanyaannya, kenapa sih kok permohonan paten PCT Indonesia ini rendah? Ya, jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, apabila kita ingin mengajukan permohonan paten ke luar negeri, itu kan ada dua cara. Yang pertama adalah cara tradisional, dan yang kedua cara PCT, melalui PCT. Jadi kalau kita mau melakukan permohonan paten ke luar negeri dengan cara tradisional, itu biasanya kita menggunakan hak prioritas untuk permohonan paten yang sudah ada di Indonesia. Jadi kita daftar dulu permohonan paten Indonesia, kemudian kita mau pilih deh, misalnya kita karena pasarnya nih pasar ASEAN saja, misalnya kita hanya akan daftar ke Malaysia, Thailand, dan Filipina, misalnya, dan Singapura, 4 negara. Ya. Kemudian kita daftar masing-masing dengan jangka waktu prioritas 1 tahun. Ya. Jadi jangan lewat dari 1 tahun sejak pendaftaran di Indonesia, sejak tanggal penerimaan yang ada di Indonesia. Dia daftar ke Malaysia, dia juga daftar ke Thailand, ke Filipina, dan Singapura. Nah, kemudian jadi jangka waktunya cuma punya 1 tahun. Nah, kalau PCT itu jangka waktunya bisa sampai 31 bulan, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke negara-negara yang dituju. Bedanya adalah kalau misalnya produk kita ini komersialnya kemungkinan hanya di level negara tetangga ya, Malaysia atau Singapura atau Filipina, maka jumlah biaya yang dikeluarkan ya, yang dikeluarkan oleh si pemohon itu akan jauh lebih efektif kalau dia menggunakan metode tradisional masuk ke negara masing-masing. Karena hanya 2-3 negara saja yang mau kita tuju. Salah satu kendala mungkin karena biaya PCT memang mahal, ya. Saya lupa nih, saya nggak bawa ininya berapa sih biaya yang harus dibayarkan. Karena di situ ada komponen biaya yang harus dibayarkan ke WIPO sebagai International Bureau, kemudian harus ada juga biaya yang dibayarkan ke Ditjen KI, kemudian ada biaya Searching Authority, International Searching Authority, dan International Preliminary Examination Authority, ya, yang jumlahnya juga cukup mahal gitu. Jadi kemungkinan nih Bapak Ibu sekalian, orang akan mendaftarkan paten PCT ke banyak negara kalau dia punya nilai komersial yang bagus. Nah, sekarang kita lihat aja bahwa di Indonesia pun perguruan tinggi, misalnya yang banyak permohonan patennya, lembaga litbang, itu masih kesulitan untuk mengkomersialisasikan hasil-hasilnya. Jadi mereka tentu akan berpikir berkali-kali untuk mendaftarkan paten PCT, karena PCT itu kita memang bisa memilih 150 negara anggota PCT yang kita tuju. Tetapi kalau kita cuma mau ke 2-3 negara, akhirnya kita kalau mau daftar PCT tapi hanya daftarnya ke 3 negara ASEAN saja, mungkin akhirnya justru jauh lebih mahal dibandingkan kita masuk ke satu negara. Jadi kalau saya melihat pertimbangannya adalah masih lebih banyak kepada masalah biaya yang cukup mahal. Ya. Walaupun nih, contohnya nih, waktu itu ada juga pemohon yang dia daftar PCT, tapi kemudian dia memilih kantor searching authority-nya itu EPO, European Patent Office, yang harganya
jauh lebih mahal. Padahal untuk pemohon PCT dari Indonesia, kita bisa memilih kantor paten Eropa, kita bisa memilih kantor paten Rusia, Australia, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Dan bahkan sekarang kalau nggak salah mungkin tambah Filipina barangkali. Nah, dia pilihnya kantor paten Eropa yang harganya mahal. Jadi pada saat itu dia berkomunikasi dengan saya, ini mahal sekali gitu Indonesia. Apalagi sejak pernyataan Dok Jokowi ya kalau nggak salah itu peringkat sama World Bank itu Indonesia udah nggak masuk lagi negara berkembang, maksudnya sudah negara maju waktu itu kan. Nah, kantor paten Eropa malah kemudian menghilangkan diskon yang biasanya diberikan kepada negara berkembang. Jadi saya sarankan ya sudah jangan ke kantor paten Eropa, kantor itunya ISA dan IPEA-nya, pilih negara lain yang kita punya perjanjian kerjasama. Jadi ada pilihannya, bisa pilih Singapura, Korea, atau Jepang yang mereka ketiga negara itu punya kerjasama dengan Ditjen KI. Kalau kita pilih Australia juga kita nggak punya kerjasama. Dulu di awal aja kita memilih kantor paten Australia. Gitu. Nah, jadi kalau saya melihatnya sih memang karena komersialisasinya mungkin belum kita tahu, maka mereka tidak berani untuk mendaftarkan patennya melalui PCT. Gitu. Saya melihatnya seperti itu. Oke. Kemudian masalah Rp0. Jadi betul permennya sudah keluar, Permen 20 tahun 2020, kalau nggak salah bulan Juli tahun 2020. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan bahwa salah satu syaratnya adalah produk tersebut, paten tersebut belum komersial. Dan yang kedua, harus diajukan setiap tahun. Namun demikian sekarang nih sedang disiapkan aplikasinya nih belum selesai dari teman-teman TI, belum selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah selesai. Jadi bisa diajukan ke Ditjen KI. Jadi caranya sebetulnya pernyataan bahwa produk tersebut, paten tersebut belum komersial. Ya. Kemudian ajukan pengajuan untuk pembayaran biaya tahunan Rp0. Dan itu harus diajukan setiap tahun. Karena kenapa harus diajukan setiap tahun? Kenapa itu nggak praktis gitu ya? Mungkin kita melihatnya seperti itu. Karena syarat yang belum komersial tadi. Kita nggak tahu, mungkin saja sekarang belum komersial, tetapi beberapa bulan lagi mungkin sudah komersial dan terjual. Dan pada saat dia komersial, maka wajib untuk perguruan tinggi maupun UKM ya, lembaga litbang untuk membayar sesuai BPPNBP. Jadi caranya sebetulnya mudah saja, memberikan mengajukan surat pengajuan Rp0 dan menyatakan bahwa paten tersebut belum komersial. Tapi sekali lagi kita masih nunggu nih sebentar lagi tarif tertentunya itu disiapkan oleh teman-teman di TEK. Nanti kalau sudah siap kita akan umumkan. Itu Bu. Nah, kalau untuk perubahan paten biasa, paten sederhana, sebetulnya sih ini ya, mudah saja. Begitu ada keinginan untuk mengubah paten biasa menjadi paten sederhana, maka kemudian tinggal mengajukan permohonan seperti permohonan paten biasa ya. Kalau misalnya tadinya pakai formulir paten biasa, sekarang pakai formulir paten sederhana atau sebaliknya. Dan ada bagian yang menyatakan bahwa ini adalah merupakan perubahan penjelasan perubahan paten dari paten biasa dan paten sederhana. Jadi biasa saja dan diikuti kemudian prosesnya. Mungkin ditambahkan ya Bu. Ya, silakan. Iya, jadi perubahan jenis dari paten sederhana ke paten biasa ataupun sebaliknya bisa dilakukan sepanjang permohonan sebelumnya tadi itu belum diberi putusan. Satu seperti itu. Yang kedua, silakan ajukannya di pasca permohonan. Silakan ajukan di pasca permohonan dengan membayar perubahan jenis paten. Lalu selanjutnya perubahan jenis paten dilakukan juga sekaligus dilakukan pembayaran biaya substantifnya kembali.
Jadi otomatis bila terjadi perubahan jenis, pembayaran biaya substantif yang dilakukan sebelumnya untuk permohonan paten sebelumnya harus dibayarkan untuk pembayaran substantif untuk yang dialihkan. Jadi sebelumnya mungkin sudah bayar biaya paten, biaya substantif paten sederhana. Nah, pembayaran biaya substantif sederhana tersebut tidak dapat dikembalikan. Nah, bila Bapak dan Ibu ingin mengajukan jadi permohonan paten biasa, Bapak Ibu pada saat melakukan perubahan jenis tersebut harus langsung membayarkan pembayaran substantifnya untuk tarif sesuai dengan paten biasa. Seperti itu, Mbak Puji. Oke. Itu aja Bu tambahannya. Terima kasih Baunya. Ini Baunya ada lagi. Ada yang masih kebingungan dengan ini dari Lulu Anissa mengenai permohonan pecahan dari paten sebelumnya itu seperti apa, Mbak? Jadi gini, untuk permohonan paten pecahan itu maksudnya sebelumnya paten tersebut sudah diajukan pendaftaran, sudah diberi nomor pendaftaran. Lalu misalnya terjadi berdasarkan hasil komunikasi dengan pemeriksa, ternyata nih ada beberapa invensi dan seharusnya permohonan ini menjadi permohonan pecahan. Nah, permohonan pecahan itu dibedakan dengan permohonan sebelumnya, tapi dia mendapatkan tanggal penerimaan sesuai dengan tanggal penerimaan permohonan induknya. Dan sepanjang permohonan induknya tersebut belum diberi putusan, itu masih bisa dimungkinkan untuk memasukkan permohonan pecahannya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan terjawab sudah ya Mbak kebingungan mereka. Ini Bu ada sedikit Bu dari teman Kanwil ini yang mungkin ada sedikit masukan Bu. Ini dari Pak Husni Mubarok untuk Ibu Dede. Saya ingin memberi masukan kepada Direktorat Paten khususnya. Kita di Kanwil sebagai perpanjangan tangan Ditjen KI terkadang merasa masih belum memiliki pengetahuan yang lebih dalam terkait paten ini, terutama terkait dengan cara pembuatan klaim dan deskripsi yang benar. Sehingga ada pemohon yang ingin meminta penjelasan tersebut, terkadang kami kurang maksimal menjelaskannya. Mohon sekiranya pihak Ditjen KI, khususnya Direktorat Paten, membuat semacam workshop tata cara pembuatan klaim paten dan deskripsi yang benar, khusus bagi petugas Kanwil yang melayani masalah paten. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Husni, Mbak Puji, terima kasih. Jadi Pak Husni tadi kan saya sampaikan di dalam salah satu slide saya bahwa Ditjen KI telah mengeluarkan modul drafting paten. Ya, modul drafting paten ini bisa diakses secara digital dan jadi nggak perlu dikirim dari Ditjen KI, tapi ada e-booknya di Ditjen KI. Ini ada dari Bu Aulia nih, alamat dari modul drafting paten yang aksesnya itu Bapak bisa lihat nih dari chat dari Bu Aulia. Nah, silakan Bapak Ibu unduh ya modul drafting paten ini. Di situ akan dijelaskan tahap demi tahap pembuatan drafting paten, termasuk bagaimana menyusun klaim. Nah, memang sih mungkin kalau untuk orang awam dia membuka langsung modul paten, mungkin agak pusing juga. Tetap perlu ada pelatihan atau training yang mengenai hal ini. Paling tidak teman-teman di Kanwil itu harus paham mengenai prinsip-prinsip ya, bagaimana sih caranya membuat deskripsi paten, apalagi termasuk di dalamnya yang paling penting adalah klaim. Nah, di sini ini kan kegiatan ini difasilitasi oleh teman-teman kerjasama. Mungkin dari pihak Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan bisa mempertimbangkan hal ini karena kita sudah punya modul. Jadi sayang juga kalau modul itu kemudian tidak langsung dimanfaatkan oleh teman-teman kami. Jadi jangan khawatir Pak Husni, nanti mudah-mudahan Pak teman-teman di kerjasama bisa menganggarkan kegiatan untuk modul drafting paten ini ya, untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman di Kanwil. Bukan hanya di Kanwil saja, sebetulnya ini bisa digunakan oleh
teman-teman dari perguruan tinggi juga, karena mereka yang namanya drafting ini biasanya merupakan kendala pertama yang dihadapi oleh teman-teman di kantor wilayah dalam menyiapkan permohonan paten ke Dirjen KAI. Demikian Mbak Puji. Terima kasih Ibu. Ini ada satu lagi Bu, mohon pencerahannya Bu dari Profesor Dingse Pandainan. Kalau paten yang tidak komersial dan tidak dilakukan oleh institusi, pembayaran pemeliharaannya, apa yang terjadi setelah keadaan itu atau setelah patennya dihapus? Jadi dia nggak bayar, nggak komersial Bu, paten yang telah didaftarkan tidak komersial dan tidak dilakukan pembayaran pemeliharaannya. Kan tentunya akan dihapus Bu. Ya. Dengan patennya. Iya betul. Bapak Ibu, jadi kalau misalnya salah satu ketentuan di dalam Undang-Undang Paten, apabila yang bersangkutan tidak membayar, maka permohonan patennya akan dihapus. Nah, sebetulnya ada waktu tenggang sih, jadi pemohon bisa mengajukan perpanjangan pembayaran biaya tahunan selama 1 tahun dengan mengajukan permohonan ya ke Direktorat Jenderal KAI. Masih diberi waktu sebetulnya 1 tahun. Barangkali tahun ini belum komersial, tapi mungkin tahun depan sudah komersial. Jadi bisa ditunda dulu pembayaran biaya tahunannya. Nah, kemudian apabila paten itu sudah dihapus, berarti paten itu sudah menjadi atau permohonan paten itu sudah menjadi milik umum atau public domain. Artinya siapapun bisa menggunakan tanpa khawatir melanggar paten milik Bapak ya. Jadi itu sudah milik umum, Mas. Kalau begitu dihapus, itu sudah orang lain bisa menggunakannya tanpa harus meminta izin kepada pemohon patennya. Ya. Oke, terima kasih Ibu atas pencerahannya dan Mbak Onya. Saya rasa sudah cukup banyak juga pertanyaan dan mohon maaf atas banyaknya pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan yang lainnya lagi. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian diskusi kita pada pagi hingga siang hari ini telah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari para narasumber dan dari pembahasan tentang pentingnya mendaftarkan paten, bagaimana strategi DJKI dalam upaya terus meningkatkan permohonan paten dalam negeri, dan adanya kemudahan dalam mendaftarkan paten melalui aplikasi e-Proline. Mudah-mudahan dari materi yang disampaikan para narasumber pada hari ini bermanfaat, yang membuat Anda tergerak untuk lebih berkarya dan segera mendaftarkannya. Untuk ini mungkin masih ada closing statement dari Ibu. Penutup Ibu. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti acara webinar pada hari ini. Kalau misalnya Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi kami di Direktorat Jenderal KAI, bisa langsung. Misalnya kalau permohonan silahkan WA langsung Bu Sonya. Bu Sonya siap 24 jam. Ya, pokoknya ya, pada prinsipnya kami akan membantu Bapak Ibu sekalian dalam kaitannya permohonan paten ya. Jadi jangan ragu-ragu, silakan hubungi kami, bisa melalui Direktorat Kerjasama atau langsung ke Direktorat Paten. Terima kasih juga Bapak Ibu sekalian yang telah mendaftarkan patennya di tahun 2020 ini, walaupun dalam situasi COVID-19, tapi masih banyak pemohon dalam negeri mengajukan permohonan patennya ke Direktorat Jenderal KAI. Walaupun ada penurunan Bapak Ibu sekalian, dari tahun lalu 2019 yang mencapai 4.118 kalau nggak salah permohonan paten dalam negeri, sekarang sampai saat ini baru sekitar 2.200 permohonan dalam negeri yang masuk.
Padahal waktu tinggal kurang dari 2 bulan lagi. Jadi kelihatannya memang akan ada penurunan permohonan paten dalam negeri, termasuk juga dari luar negeri. Tapi tidak apa-apa, mungkin memang situasi yang mengharuskan seperti itu. Namun demikian, sekali lagi kita jangan patah semangat, Bapak Ibu. Kita terus berinovasi, ya, menghasilkan invensi-invensi yang luar biasa sebetulnya, karena kalau kita lihat di situasi COVID-19 ini, justru ternyata banyak dihasilkan inovasi-inovasi yang sangat bagus, ya, yang sangat baik, karena orang berlomba-lomba, ya, mencari cara atau obat atau alat untuk mengatasi COVID-19 ini. Jadi biasanya kondisi, ada kebutuhan, itulah yang kemudian membuat kita menjadi lebih inovatif. Ya. Sekali lagi, terima kasih teman-teman kerjasama, juga terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan atau ada yang masih belum terjawab, tapi kita terbuka untuk diskusi antara kita semua, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Terima kasih juga kepada Mbak Onya atas ilmunya yang luar biasa, dan sebagai penutup, saya Pujiati Lestari dan mewakili teman-teman panitia, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan pada kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Ya. Ambil langkahmu, tepiskan ragu, membangun bangsa dengan semangat berkarya. Teruslah maju menuju hari yang baru.